Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat ya, walaupun kemarin kalian baru saja mengerjakan PTS ya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang. Kita masuk ke pembelajaran pertama ya, di subtema 2 ini. Nah, oke, sebelum kita mulai silahkan membaca basmalah terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, blus, ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan yang berjudul bahan dasar pakaian yang terdapat pada halaman 62-63. Ayo, jangan lupa silakan disiapkan buku paket kalian, dibuka paket tema 7 halaman 62-63. Kemudian nanti kalian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Kita baca bersama-sama. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ya. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Ya, orang zaman dulu itu pakaian memakai dari kayu, kulit kayu dan kulit hewan. Ya, sangat sederhana. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Nah, oke, sekarang garis bawahi yang termasuk kalimat utama. Nah, ini ya. Ini paragraf pertama, itu kalimat utamanya ini, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Yang paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Yang paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Nah, paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan.
Yang paragraf terakhir, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, tulis isi cerita dari setiap paragraf. Nah, kita tulis ya. Tadi ada 5 paragraf. Nah, paragraf pertama, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman terdahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Paragraf 5, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, sekarang kita cari informasi apa yang kamu dapatkan dari setiap paragraf. Nah ini contohnya. Kalau informasinya yang kita dapatkan, keluarga Udin memiliki banyak pakaian ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, ini informasi yang kita dapatkan. Kita lanjutkan. Nah, Ibu Udin memiliki kain kesayangan yang terbuat dari serat sutra. Udin menggambar beberapa motifnya. Ini motif dari serat sutra, ya, kain kesayangan dari Ibu Udin. Nah, ini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini motifnya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas, kemudian menggunting dan melipatnya sama besar dan saling menutupi. Nah, ini ya, bangun datar yang ya, ini adalah simetri lipat ya. Ya. Bangun-bangun yang mempunyai simetri lipat itu seperti di bawah ini ya. Ada segitiga. Nah, ini kalau dilipat kan saling menutupi. Misalnya dari sini dilipat ke sini kan sudah menutupi. Nah, dipotong sini. Nah, ada lagi persegi. Nah, ini kalau dilipat di sini, yang sini taruh sini kan tertutup lipatannya. Atau persegi panjang. Nah, misal di sini, seret, ini ditutup di sini kan sudah tertutup sempurna. Atau di sini ya, di garis di tengah sini, kemudian yang atas ditutupkan ke bawah, itu nanti tertutup secara sempurna. Nah, cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Nah, mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Nah, yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Yang kedua, lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Yang ketiga, lalu buka lipatan kertas. Buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Nah, itu namanya simetri lipat ya. Nah, cara menentukan simetri lipat tadi seperti ini ya. Coba kita perhatikan ini. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat
disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, ini persegi panjang, kemudian dilipat menjadi dua, dilipat di bagian tengah sini menjadi seperti ini. Kemudian setelah dibuka lagi, ini namanya simetri lipat, bekas lipatannya tadi yang menutup secara sempurna. Kemudian setelah itu, contoh yang kedua, misalnya persegi panjang seperti ini, dilipat tengahnya. Kalau tadi ke atas dan ke bawah, sekarang mendatar, lipatannya mendatar seperti ini, kemudian ditutup dari atas ke bawah. Nah, ini setelah dibuka ini ada lipatannya, ini namanya simetri lipat ya. Nah, kalau yang ketiga ini dilipat ke samping. Nah, ini apakah saling menutupi? Nah, ini kan tidak tertutup dengan sempurna. Nah, apakah ini simetri lipat? Nah, tentunya bukan ya. Simetri lipat itu kan tadi yang menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat. Nah, kalau ini kan tidak tertutupi bagian kertasnya. Jadi yang ketiga ini bukan simetri lipat. Jadi yang simetri lipat ini cuma yang vertikal dan yang horizontal atau mendatar dan menurun ini ya. Nah, ini tadi. Buatlah satu bentuk bangun datar. Carilah banyak simetri lipatnya. Gambarkan hasil temuanmu. Nah, contoh bangun datarnya ada ini, persegi panjang. Nah, persegi panjang tadi berapa banyak simetri lipatnya? Ya, ada dua. Ya, coba kita lihat lagi ya, yang tadi. Nah, simetri lipatnya kan ada dua. Dari mana kok dua ini? 1, 2 ya. Jadi ada lipatan yang menutupi sempurna, itu ada lipatan menurun dan ada lipatan mendatar ini. Ini ada 1, ada 2. Jadi simetri lipatnya ada 2 persegi panjang untuk persegi panjang. Untuk bangun yang lain silakan kalian cari sendiri ya. Ingat ya, untuk persegi panjang ini simetri lipatnya ada 2. Ayo menari. Kain Ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu memperagakan gerakan memintal dan menenun. Ya, kita peragakan gerakan memintal dan menenun. Nah, yang pertama, posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Nah, ini lutut kanan, lutut kanannya menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Ini tangan kanan memutar ke arah depan ya, memutar. Kemudian tangan kiri bergerak ke samping kiri. Nah, ini yang tangan kirinya. Hitung 8 kali 1 hitungan. Yang kedua, caranya gerakan menenun yang satu, posisi duduk selonjor. Nah, kalau tadi yang pertama itu kakinya menekuk, sekarang yang kedua kakinya selonjor. Nah, kedua tangan bergerak lembut ke atas dan bawah. Nah, ini ke atas dan bawah. Ini ke atas, kemudian terbawah, ke atas lagi, ke bawah. Lalu ke kiri, atas dan bawah. Nah, kepala bergerak mengikuti arah tangan. Ya, kepalanya juga bergerak mendangak dan mendingkluk. 8 kali 1 hitungan. Gerakan menenun yang kedua, posisi duduk masih selonjor ya, lurus ke depan. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tangan bergerak ke arah perut. Nah, 8 kali 1 hitungan ya. Jadi seperti ini. Badannya menekuk kalau ke depan. Nah, kalau ke belakang ini tegak badannya ya, jadi ke depan dan ke belakang. Nah, ini gerakan yang ketiga.
Gerakan yang keempat, menjemur ya. Posisi berdiri. Nah, sekarang kalau tadi posisinya duduk, sekarang posisinya berdiri. Ini gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerak tangan 8 kali 1 hitungan ya. Ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke sisi satunya, sisi kiri ke bawah. Ini gerakannya. Ayu berkreasi. Nah, Ibu Dayu bercerita tentang tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tari Pontanu berasal dari Sulawesi Tengah. Nah, peragakan gerakan memintal dan menenun, kemudian rangkai menjadi sebuah tarian. Nah, kalian bisa menggunakan musik daerah sebagai pengiringnya. Nah, ini ya, tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tari Pontanu berasal dari Sulawesi Tengah. Ya. Oke, cukup sekian yang dapat Pak Watri sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.